Oke teman-teman pencinta bonsai kelapa, hari ini kita ketemu lagi. Saya kembali karena ada beberapa teman atau subscriber saya yang merequest requestan kali ini, yaitu ingin tahu bagaimana sih cara tebas ekstrim yang baik. Sebenarnya tebas ekstrim ini bukan style saya. Ya, style saya itu biasanya cuma hanya menyayat tipis saja, menyayat pelepah. Oke, tapi karena permintaan ini dan saya lihat juga ketika beberapa pemula itu mereka menebas itu tidak pada tempatnya dan mereka tidak tahu. Jadi di sini saya akan jelaskan bagaimana sih penebasan yang baik itu. Keluhan mereka adalah ketika setelah menyayat mereka tidak tahu bagaimana sih caranya agar terhindar dari jamur, hama seperti hama putih ataupun semut, kecoak ataupun tikus yang selalu menjadi bumerang bagi tunas muda. Karena di sana tunas muda itu manis, teman-teman. Jadinya semut itu paling senang. Bagaimana caranya dan bagaimana solusinya? Nah, di sini saya akan menjelaskan buat teman-teman caranya yang simpel, yang sederhana sekali, dan bahannya juga sangat alami. Bahan kita pun bisa mengkonsumsinya. Oke, bahan apa? Kita langsung ke video. Ini masih alami ya. Ini saya biarkan saja teman-teman, dan teman-teman bisa lihat di sini media tanam yang saya pakai adalah serabut kelapa dan tanah hanya sedikit saja teman-teman. Ini yang nanti kita akan potong. Kemudian ini juga teman-teman ya, ini sudah mulai sedikit belajar pecah daun. Oke teman-teman, ini juga teman-teman lihat di sini medianya saya lebih ke serabut kelapa. Ini pun sama dengan kelapa yang sudah tinggi teman-teman. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara memotong ekstrim, tapi aman, dan juga kita akan menggunakan bahan alami agar semut dan hama tidak berani mendekat. Ini juga teman-teman, lihat saja yang saya pakai adalah ini saja. Oke, dan kemudian yang ini juga teman-teman, ini juga sudah belajar pecah daun. Kita bongkar aja ya, lihat. Nah, ini sama aja teman-teman, sama. Oke. Jadi kita akan segera melakukan tebas ekstrim ya. Tebas ekstrim tapi tanpa membuat stres dan juga terhindar dari yang namanya hama, semut ataupun kutu putih. Untuk tebas ekstrim sendiri biasanya itu yang paling senang adalah semut, karena tunas muda itu sangat manis, sehingga semut-semut itu senang sekali untuk mengisap sari atau sari dari bongkol itu, sehingga bongkol itu akan rusak dan mati. Oke teman-teman, ini juga bagaimana sih caranya memotong yang baik dan benar. Oke, yang pertama yaitu kita harus melihat kualitas kesuburan daripada pohon tersebut. Misalnya ini, oke, kita lihat dari akarnya sangat bagus dan sangat banyak. Untuk pembusukan sendiri tidak ada, dan benar-benar warnanya agak kemerahan, agak keputihan. Nah ini, kalau misal kebanyakan yang hitam kurang begitu sehat. Oke teman-teman, yang pertama kita lihat juga perkembangan dari bonggolnya juga, lihat apakah memang sehat apa tidak. Keuntungan buat teman-teman semua yaitu ketika dia mesti memiliki batok. Kenapa? Karena di sini ada banyak nutrisi atau suku cadang makanan yang bisa mensuplai ketika akar tidak sanggup untuk memberikan nutrisi yang baik untuk kelapa sendiri. Ini juga saya bersihin dulu.
Kenapa saya bersihin ini? Karena biasanya semut selalu ada atau bersembunyi di balik pelepah-pelepah yang kering. Oke, kita sudah punya 5 di sini, teman-teman. Oke, teman-teman, ini adalah hasilnya dan itu adalah daun-daunnya. Step pertama, pemangkasan ekstrim sudah dilakukan. Kemudian step berikutnya yaitu kita akan menggunakan pestisida nabati. Pestisida nabati ini aman karena ini adalah bahan alami atau bahan tanaman juga yang kita gunakan, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini juga ada beberapa sih. Kita bisa menggunakan neem oil, ya, neem oil atau minyak mimba. Tapi di sini kalau minyak mimba sih agak mahal ya. Di sini saya juga menggunakan yang lebih alami dan kita bisa mendapatkan di dapur. Ini kita pakai adalah bawang putih, teman-teman. Ini sangat ampuh dan khususnya semut itu dia tidak akan memakan. Biasanya ini akan habis dimakan ujung-ujung tunas muda ini. Oke, bagaimana caranya? Ya, kita langsung lakukan. Oke, teman-teman, kita menggunakan siung bawang putih. Bawang putih ini bagus sekali. Jadinya di sini kita cuma hanya mengupas seperti ini. Taruh di bagian bonggolnya saja ya. Jangan taruh di bagian atau mengenai di bagian ujung daripada tunasnya. Nanti tunasnya bisa kering karena ini sangat-sangat keras juga, panas bawang putihnya ini. Oke, ini juga biar aromanya itu ditakutin sama semut ataupun virus. Oke, teman-teman, next ini juga. Oke, sudah selesai, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah proses ini selesai, sebaiknya ditaruh di tempat yang teduh. Jauhin dari air hujan selama kurang lebih 1 minggu. Setelah itu dia akan seperti normal dan seperti biasa. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas apresiasi buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir video ini. Dan sampai bertemu di video berikutnya.
Oke teman, ini hasilnya. Dan saya akan lanjut setelah 1 bulan dari penyetan hari ini teman-teman. Dan nanti juga saya akan membongkar medianya dan kita lihat perkembangan akarnya juga teman-teman setelah 1 bulan. Oke teman-teman, terima kasih atas apresiasi kalian semua yang benar-benar sudah mensupport channel saya. Semoga sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezekinya. Oke teman-teman, sampai ketemu di next video.